radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Kalau ini sampun dijelaskan masalah najis. Karena diterangkan masalah najis yang mana najis dikatakan kemarin bahwa najis adalah setiap hal yang dianggap kotor, menjijikkan, yang bisa mencegah sahnya sholat sekiranya tidak diringankan oleh syariat, tidak dianggap ringan oleh syariat. Tafsirnya, perinciannya banyak. Oke. Di antaranya kemarin yang memabukkan, kemudian babi, anjing dan lain sebagainya. Insya Allah nanti satu persatu akan dijelaskan. Nah, satu di antaranya yang kemarin, sesuatu yang memabukkan itu dihukumi najis kalau basah, cair. Kalau kering tidak najis, walaupun nanti hukumnya juga kalau fungsi tuhan seperti sabu, ganja dan lain-lain. Sholat bahwa ganja gimana hukumnya, sah sholatnya. Oke, tapi untuk dikonsumsi tetap haram. Kemudian juga diantaranya al-maitah, bangkai. Apa bangkai itu? Dia lati zalat hayatwa bi ghairi zakatin syar'iyyah au dhubihat ala ghairi thariqatil islamiyah syar'iyyah. Bangkai itu adalah tiap-tiap hewan yang disembelihnya bukan dengan cara syariat atau matinya bukan karena sembelihan versi syariat. Apa saja walaupun ketika hidup dia itu suci, tapi ketika sudah mati menjadi bangkai kalau tidak disembelih sesuai dengan aturan syariat. Nah, kalau masih hidup semua hewan suci kecuali anjing atau babi dan keturunannya, meskipun beda wujud. Kalau ini dicontohkan misalkan anjing kawin sama kambing, punya anak kambing. Anjing kawin sama kambing, punya anak kambing, tetap hukumnya najis dan haram untuk dikonsumsi walaupun wujudnya bentuknya itu kambing. Jadi kalau sudah berkaitan dengan anjing sama babi itu hukumnya pun najis menurut Imam Syafi'i. Hanya menurut Imam Malik yang anjing itu suci. Okay. Ada sedikit tambahan keterangan gimana hukumnya memelihara anjing makruh. Ini bisa mencegah malaikat rahmat itu masuk ke dalam rumah. Dari riwayat bukan pernah Al-Quran wahyu, lama nggak turun apa? Wahyu. Itu ulama tafsir berbeda pendapat ya, mengenai sebabnya. Ada di antara yang mengatakan karena ya pernah di rumah Rasulullah itu ada anjing. Oke. Ada anjing kecil, jambul istilah. Jambul itu ada orang yang jarwo. Ada jambul itu adalah secara bahasa Arab artinya anjing. Sehingga malaikat Jibril tidak datang lebih sampai dikatakan 15 hari. Biasanya Nabi itu setiap hari pasti belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril, turun wahyu paling akhir 2 hari sekali. Ini Rasul sampai 15 hari. Makanya begitu turun ya surat Wadduha ma wadda'aka rabbuka wa ma, kamu tidak ditinggal sama Tuhan Muhammad. Karena komentarnya orang-orang kafir saat itu dibilang Nabi Muhammad sudah ditinggal sama Tuhan, nggak turun lagi wah. Makanya ketika Wadduha sampai akhir kita bertakbir gitu. Amma bi ni'mati rabbika fahadits, Allahu akbar. Waktu itu karena ketika turun surat Wadduha sahabat takbir saking hebohnya turun lagi nomor. Kemudian kalau sudah mati hewan-hewan tersebut maka semuanya najis kalau tidak disembelih sesuai syariat kecuali 3. Maitatul adami, bangkainya manusia, terus wa maitatul jarad wasamak, bangkainya belalang sama apa? Ikan. Ikan ini maksudnya yang hidup di satu alam air laut. Walaupun katakanlah
namanya babi, tidak ada babi laut, be. Babi laut itu hukumnya apa? Suci. Walaupun namanya babi, tapi dia kan hidup di kecuali kalau dua alam. Maka ketika hidup suci, ketika mati bangkai. Kayak buaya, apalagi buaya gajah. Ini ada orang yang suci, ada orang najis. Kemudian al-hayawanat al-ma'kula idza matat bidakatin syariah fa yaqulu. Hewan yang dimakan itu kalau disembelih secara syariat baru suci. Kalau tidak disembelih sudah dikatakan tadi hukumnya najis. Kalau rambutnya sya'rul hayawanat al-ma'kula ba'da intisal qadhi. Kalau rambutnya hewan yang dimakan maka hukumnya suci. Walaupun terlepas pada saat dia masih hidup. Kita cabut kambing, wolnya itu kan bulunya itu kan bisa jadi wol, hukumnya apa? Suci. Tapi kalau rambutnya hewan yang tidak dimakan, hukumnya najis. Makanya kayak misalkan ada jaket terbuat dari kulit macan, maka kalau ada bulu-bulunya hukumnya najis. Harus dibersihkan, dikirain bersihkan. Kulitnya itu pun harus disamak, harus apa? Disamak. Sus. Pertama-tama Cepet. Lama qabla infisal fa hukmu sya'ri hukmul hayawan nafsi. Kalau rambutnya belum terpisah maka ya hukum hewannya ketika masih hidup apa? Kalau macan ya berarti suci. Kalau kucing berarti suci. Najis itu kalau sudah terlepas. Kemudian hukmul juz'il munfasil minal hayy, kalau anggota tubuhnya gimana? Ka hukmi maitati, itu hukumnya seperti bangkainya. Jadi kalau bangkainya najis maka bulunya juga najis. Berarti apapun hewannya selain manusia, belalang sama ikan. Jadi kakinya kucing lepas najis, kakinya kambing lepas najis. Iya, kalau masih hidup tidak disembel. Kemudian darah itu semuanya najis kecuali beberapa. Ada 10 dikatakan di sini. Al-kabid watihal, hati sama tenggelok. Kan kalau hati kan dari darah, itu hukumnya suci. Kemudian al-misik, misik itu kan terbuat dari darahnya rusa, itu juga suci. Kemudian adamul mahbus bimai tadi sama wal jawab, darah yang tersisa. Ya, jadi kita sudah berusaha membersihkan, tapi sisa yang ada di ikan sama belalang, hukumnya suci. Terus dengan berbeda ini apa? Iwa, kita kadang-kadang tersisa darah, namun sedikit, ya repot, tidak masalah. Kita goreng pun suci, boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Kemudian wafil maita bidompo, bangkai yang nopo istilahnya terjepit. Bangkai yang terjepit itu juga darahnya suci, atau bisa dipanah. Jadi kalau kita berburu hewan terus kan tidak disembelih itu, tapi ditombak atau dipanah atau di apakan lah, macam-macam caranya. Ketika terbunuh karena itu maka darahnya juga dihukumi suci. Kemudian almani wal laban tidak kharaja ala sunnah, sperma atau susu kalau keluarnya berwujud darah itu juga atau susu ASI. Kemudian al-jani, apa namanya, di dalam kandungan. Nah, terkait dengan susu nih, kalau susunya hewan yang dimakan itu baru susu. Kalau hewan yang tidak dimakan maka hukumnya kecuali manusia, maka meskipun tidak dimakan tapi susunya suci. Kemudian al-madhi wal wadi, ya, selain daripada mani ada madhi sama wadi, itu juga hukumnya najis. Nah, mani itu sendiri, kalau maninya anjing sama babi, karena itu wujudnya kan najis, maka maninya juga najis. Tapi selain itu, selain anjing sama babi, maka maninya hukumnya suci. Ya,
Ada juga yang mengatakan mani ghairil ma'kul najis, maninya hewan yang tidak dimakan juga hukumnya apa? Kalau pendapatnya Imam Rafi'i, yang suci hanya maninya manusia. Selain itu hukumnya, tapi kita ikut pendapat yang kuat, pokoknya maninya hewan yang dimakan masih terhitung apa? Kemudian berikutnya hukul baik, telurnya gimana telurnya? Kalau telurnya tohir tidak kana min hayawanin tohir walau ghairil ma'kul. Kalau dari hewan yang suci maka telurnya pun juga ikut walaupun tidak dimakan. Buahnya kan tidak dimakan, tapi telurnya apa? Suci. Tapi suci di sini bukan berarti boleh dimakan. Telurnya tidak boleh ditambah. Ini adalah halal haramnya. Walau kotak alkoat bayi atau daging, walaupun telurnya tadi itu kata hutan atau kata apa apa pecah itu kan kena suci. itu tetap Iya. Yang penting hewan yang ketika hidup itu kita apa kena ya telur buaya lagi apa yang penting ketika hidup tuh hewan yang suci maka telurnya ikut suci walaupun tidak dimakan. Nah ini tadi beberapa daripada najis-najis dan yang dianggap suci. Insyaallah berikutnya masalah najis-najis yang dimakfu dan najis-najis yang bisa berubah menjadi suci. Wallahu a'lam. Monggo barangkali wonten sing tadi di tanglet-tanglet. Kalau penyu itu kan hidup di dua alam saja. iya. Itu telurnya juga Suci. enggak, maksudnya kalau dikonsumsi juga haram. Soalnya kan lagi musim telur penyu kan dikonsumsi juga. Jadi kalau masalah halal haramnya ikut sama hewannya. Kalau hewannya memang bisa dimakan, maka telurnya juga bisa dimakan. Tapi kalau masalah suci najisnya, Ya, suci. nah, Tapi kalau konsumsi tetap haram. ikut sama hewannya. Banyak fungsi kayak di malam-malam. Iya, penyu itu. Iya. Kalau kita lihat yang hidup di dua alam itu penyu apa kura-kura? Kalau penyu ada penyu kan sejenis kura-kura. Katanya beda. Coba nih dilihat. Dilihat Kalau itu. penyu itu hidupnya di laut. Niki halal niki Ustaz ya? Halal. Oh, halal. Oh. Ini telur apa? Telur apa? Telurnya di mana soalnya? telur panur